Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaina at-ta'aluma wa at-ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata rasulih wa dilalata ala al-huda ibtigha'a mardatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila anqal. Adabut tayammum, bab menjelaskan adabnya tayammum. Wudu sudah dijelaskan adab-adabnya, kemudian mandi juga sudah dijelaskan berkenaan tentang adab-adabnya. Wudu menggunakan air, mandi juga menggunakan air. Kalau menggunakan tanah bukan mandi. Sekarang gini, kalau misalkan ada seseorang yang hadas kecil, ada seseorang yang hadas besar, kemudian dia tidak menemukan air, gimana? Bang Zumar hadas besar, mimpi basah. Ternyata di sekitarnya itu gak ada air. Udah nyari dulu. Kan kalau misalkan gak ada air, kan ya hal yang pertama yang harus dilakukan mencari dulu. Mencari dulu, jangan langsung tayammum ya. Mencari dulu. Nanti ya ada batasannya, batasan mencari itu, batasan mencari nanti ada namanya haddul qurbi. Yang pertama nyari dulu ke haddul qurbi ya sekitar 200 meter. Kalau misalkan tetap gak ada sampai hadul gaud, kira-kira berteriak itu gak kedengeran, sudah yakin gak ada air, itu diperbolehkan tayammum ya. Nah, ya sekira 3 km lah. Kalau misalkan kita sudah nyari sekitar 3 km itu diperbolehkan untuk bertayammum ya. Fa in ajazta, kalau misalkan tidak mampu an istimalil ma, menggunakan air, kalau tidak bisa menggunakan air, lifaqdihi ba'da tolab, karena tidak ada air setelah mencari. Kalau tidak ada air setelah mencari, jadi yang pertama harus nyari dulu ya. Jadi salah kalau kayak gini, oh sekarang ini mati lampu, oh karena mati lampu gak ada air, langsung aja tayammum, itu gak bisa. Jadi harus nyari dulu ke barat, nyari dulu ke timur. Kalau di sini ya, kalau di sini nyari dulu ke Bedahan, gak ada di Bedahan, nyari ke Bojongsari, gak ada di Bojongsari, nyari ke Cinere, gak ada di Cinere, nyari ke sana, kemana tuh? Margonda itu kejauhan itu, udah lebih dari 3 km. Nah kalau ke Kubah Mas itu 3 km dari sini, 3 km, nah itu harus nyari. Oh di sini nggak ada, sekitar sini. Nyari tuh. Meskipun nyarinya jalan, iya meskipun nyarinya jalan. Ya kalau sekarang kan ada harus nyari dulu. Kalau sudah nyari 3 km tidak ada air, dalam keadaan yakin, baru tayammum. Jadi yang pertama, tayammum itu kapan? Karena tidak ada air setelah dicari, yang pertama. Yang kedua ini sekarang ada air, tapi menggunakan airnya itu udzur ya, auli udrin, atau karena udzur min marodin. Yang pertama udzurnya itu karena sakit. Kalau menggunakan air, oh jadi sakit gitu. Atau wah kita ini lagi di rumah sakit nih, lagi sakit, kata dokter jangan kena air.
Ya kata dokter jangan kena air. Kalau misalkan kena air, nanti tambah parah. Kalau kena air bisa meninggal dunia. Karena pernah kejadian di zaman Rasulullah, ada orang yang habis perang, dia lukanya parah. Pas istirahat, tidur, dia mimpi basah. Akhirnya bangun, waduh gimana ya, mandi gak ya, kata sahabat, apa enggak ya? Kan lagi ini, hadas besar. Dia cerita ke sahabat yang lainnya, kata sahabat harus mandi gitu. Akhirnya dia mandi. Setelah mandi meninggal sahabatnya tuh. Akhirnya diceritakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang dia luka parah, dia tidur mimpi basah, dia mandi gitu. Kata Rasulullah, ini sahabat ini telah membunuhnya itu. Setelah membunuhnya, dia dilaporkan ke Rasulullah, padahal ya tidak usah mandi, diperbolehkan tayamum karena dalam keadaan sakit, karena dalam keadaan luka, ya gitu ya, yang tayamum. Jadi yang pertama, tayamum itu karena tidak ada air setelah dicari. Yang kedua, ada air tapi menggunakannya udzur, seperti udzur sakit. Mimmarodin karena sakit. Aulimaniin minal usuli ilaihi, atau ada air tapi untuk memakainya itu susah, ada penghalang, mau menggunakan air itu sulit. Misalkan ada di air tuh di situ tuh di bedahan, tapi ya mau lewat ke bedahan itu banyak singa, nah itu ya banyak singa. Kalau kita ke sana ya bisa digigit gitu. Ada sih, tapi ya itu di situnya ada buaya gitu. Ada sih air di bedahan, tapi ya itu banyak penjahat. Kalau ke sana itu taruhannya nyawa, ada musuh. Nah, itu mani juga, ada penghalang juga. Jadi bukan hanya sakit. Aulimaniin, ulang lagi, atau karena ada penghalang minal usul ilahi, untuk mendapatkan air. Usul itu mendapatkan, ilahi air, min sabuin, karena ada hewan buas. Itu penghalang juga. Ya kalau sekarang susah sih mau mendapatkan air. Kalau ada orang yang mimpi basah nih, bangun nih jam 2 nih, tapi mau ke kamar mandinya takut ngebangunin Zumar, gak bangun-bangun ya. Udah dibangunin tuh, udah diklitik-klitik gak bangun-bangun. Waduh, kalau ke kamar mandi takut ada hantu. Kalau misalkan takut kena hantu, termasuk uzur apa enggak? Takut hantu. Ya, hilangkan kalau rasa sakit hantu. Ya kalau hantu gak termasuk. Min sabuin, hewan buas. Au habsin juga termasuk kalau misalkan ada orang yang dia ditahan di penjara. Boleh tayamum juga itu. Kalau ada orang yang ditahan di penjara. Ya kalau dulu itu banyak ulama-ulama yang penjara itu karena untuk membela Al-Qur'an ya. Ada yang menjara juga orang Islam juga gitu. Seperti Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i gak pernah. Yang pernah di penjara itu Imam Malik, pernah di penjara. Imam Hanafi pernah di penjara. Buat Imam Hanafi ini, Imam Abu Hanifah pernah di penjara. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah di penjara. Penjaranya kenapa? Karena dulu pemimpin-pemimpin itu sudah terpengaruh sama Syiah gitu. Syiah itu kan meyakini bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu bukan qadim gitu. Imam Syafi'i juga tanya, Imam Syafi'i, Al-Qur'an qadim apa hadis? Kalau yang lain kan tegas ya, seperti Imam Malik, Al-Qur'an qadim gitu. Imam Abu Hanifah juga Al-Qur'an qadim gitu, penjara. Imam Ahmad bin Hanbal Al-Qur'an qadim. Kalau Imam Hanafi pas ditanya Imam Syafi'i gitu, Al-Qur'an qadim apa hadis gitu. Dia jawabnya, ini kan pinginnya hadis kan supaya bebas di penjara. Ini hadis, jawabnya itu pakai ini Al-Qur'an, ini hadis gitu. Padahal maksud Imam Syafi'i itu ini itu tangan gitu. Maksudnya tangannya ini ke tangan kan hadis kan, bukan qadim. Karena dia Al-Qur'an, ini hadis katanya. Jadi bebas dari penjara. Kata pemimpinnya, bagus katanya. Beda dari yang lain katanya. Padahal maksud beliau itu bukan Al-Qur'annya, tangannya gitu.
Al-Quran, ini hadis. Karena maksud beliau itu ke tangannya. Gitu ya. Gitu. Tapi jangan diikuti ya, jangan taktik. Ntar kalau ditanya pas bohong, ya makan nggak? Gitu. Min sabuin. Yang pertama hewan, ada binatang buas, kemudian dipenjara. Aukana alma al-hadir tahtaju ilaihi li'atsyika, atau airnya itu ada, tapi airnya itu dibutuhkan untuk minum. Ada si airnya itu ya dibutuhkan, airnya itu terbatas untuk minum. Kalau airnya dipakai buat wudhu, ya agak kehausan. Airnya itu cuma seember, tapi kalau dipakai mandi, apalagi yang mandinya itu suka cubur-cubur, wah nanti semuanya kehausan. Boleh tayamum. Ya. Oh ini lagi camping di gunung, ada airnya cuman bekalnya cuma seaqua. Cuman seaqua, waduh udah nyari-nyari di gunung. Ya, biasanya kan gunung banyak air ya, tapi kalau misalkan lagi ke dalam keadaan nggak ada air, dia harus nyari dulu. Ya, harus nyari dulu. Tapi yang suka ke gunung itu suka tiap ini gardu itu ada air. Kalau di gunungnya pasti subur lah air. Au habsin. Au kana al-ma'u al-hadir, atau airnya ada tapi tahtaju ilaihi li'atsyika, tapi dibutuhkan untuk minum. Au atsyrafik, atau hausnya sahabat gitu. Ada si air tapi ya saya sudah nggak apa-apa, udah gak kehausan, tapi ya ada nih sahabat kita nih, Fatin sama Adrian nih, kalau dipakai buat mandi ya kehausan, ya nggak apa, ya tayamum aja. Intinya airnya dipakai buat minum temennya. Aukana milkan li ghairi, ada si air cuman airnya itu milik orang lain. Aukana, atau ada air milik li ghairika, orang lain. Itu tayamum juga tuh. Ada si air tapi airnya itu ya punya orang lain gitu. Beli. Nah, kalau kita punya uang, ada airnya itu harus dibeli, wajib beli kita. Tapi harganya itu harus harga yang pasaran, jangan mentang-mentang teman ini nih gak ada air ya. Harus beli kan, berarti kan harus dimahalkan. Ayo beli ya, 1 gayung 1 juta. 1 gayung 1 juta ya. Saya punya cuma 500.000. 1 gayung kan ya paling beli berapa? 1.000 ya. Galon aja segalon gitu kan berapa? 6.000 ya. Galon buat minum itu 6.000. Ini 1 galon harganya 1 juta. Tayamum. Kalau misalkan harganya belinya itu lebih mahal. Paham? Au kana milkan li ghairi, atau milik orang lain, walam yabi illa bi dan dia tidak membeli illa bi aktsara min tsamanil mithli, kecuali harganya itu lebih mahal, dan dia tidak menjualnya kecuali dengan harga yang sangat mahal gitu. Itu enggak apa-apa, tayamum aja kalau harga. Kecuali ini saya jual nih 1 galon, enggak ada air di sini nih, enggak ada air, adanya cuman di saya, kata Maulana itu. Kalau mau pakai air saya 1 galon 6.000. Nah, beli itu. Kebetulan Fatin yang butuh buat airnya itu punya uang 50.000, beli, wajib beli ya. Jangan tayamum aja langsung, enggak ya. Itu ya. Kalau misalkan ada air tapi ya banyak uzur gitu. Uzurnya itu banyak. Uzurnya itu karena sakit, karena apa? Karena selain sakit. Ini yang hal-hal langka ya. Kalau sekarang kan tayamum itu yang kebanyakan yang karena luka, karena sakit gitu. Karena diperban, karena luka, karena diperban. Kalau ada orang yang sakit, kemudian yang sakitnya itu harus diperban. Perban kecelakaan atau habis dioperasi ya. Perempuan kan habis dioperasi. Hah? Kalau di
pesawat. Nah, di pesawat nanti di pesawat itu ada debu apa enggak, ada air apa enggak. Ya kalau ada air ya wudu. Kalau misalkan airnya enggak ada, tayamum apa enggak, dilihat dulu. Mau tayamum pakai apa di pesawat? Pakai debu? Kan enggak ada debu di pesawat. Ya, kecuali kalau pesawatnya pesawat yang jorok. Pesawat jorok banyak debunya. Ada enggak pesawat yang ada debunya? Alim yang suka naik pesawat, ada enggak? Di pesawat alim meneliti banyak debu di tempat tayamum. Ya, karena tayamum itu harus debunya debu yang ya debu harus tipis, debu yang ya ada di muka bumi gitu, jangan yang ke atas, kecuali kalau dia bawa kecuali kalau mazhabnya Malik itu boleh lo bawa batu beberapa biji dibawa pakai pesawat, dia dipakai buat tayamum. Karena menurut mazhab Malik itu bukan hanya debu aja yang bisa buat tayamum, itu batu aja bisa. Mazhabnya Malik. Ya, kalau mazhab Syafi'i harus debunya itu harus yang lembut, ya, harus yang bisa menempel. Kalau debu yang basah enggak. Ya, harus debu lah, bukan tanah ya. Itu sebab-sebabnya ya, sebab diperbolehkannya tayamum. Aukana bika jaroha, atau ada pada dirimu berupa luka, jarohah luka. Wah, ini luka kalau kena air sakit. Lukanya di sini. Luka. Oh, dulu zaman-zaman perang kan. Wah. Sampai Ubaidillah bin Jarrah itu kan dikenal ya kayak memungkinkan untuk hidup gitu ya, orang sahabat yang nggak memungkinkan untuk hidup tapi punya umur gitu. Padahal dia sudah gak punya tangan panjangnya umurnya itu. Beliau itu gak punya tangan kiri kanan itu putus. Ubaidillah bin Jarrah, makanya salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika perang Uhud itu kan Rasulullah dikepung, karena awalnya menang kan perang Uhud. Habis itu, Gunimah itu serbu turun, pasukan pemanah yang 50 orang tuh, saya tahu gak kebagian, turun gitu ya. Turun semuanya. Ternyata bukan kalah gitu, justru balik arah. Udah pada ngambil ganimah, ternyata pasukan kafir malah balik arah. Jadi dikepung kan, dari sini juga diserang, dari belakang juga diserang, di tengah-tengah ada Rasulullah kan udah dikepung tuh waktu itu. Tapi Abu Ubaidillah bin Jarrah jadi tamengnya Rasulullah, terus ada panah dia ditahan sama tangannya, ada yang mau nebas ditahan sampai jarinya habis semua sampai segini. Nah itu Ubaidillah bin Jarrah. Tapi panjang umurnya tuh sampai zaman Umar bin Khattab gitu, panjang umur. Tapi sahabat yang lainnya itu pada iri ke Ubaidillah bin Jarrah. Irinya itu kenapa? Ya Allah, seandainya saya itu yang melindungi Rasulullah, seandainya saya yang patah tangannya untuk melindungi Rasulullah. Itu saking cinta-cintanya ke Rasulullah, iri gitu. Padahal sampai tangan itu habis, sampai telinga tuh. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Aukana bika jaroha, kalau ada luka misalkan, kalau luka besar misalkan, apalagi sampai meluas gitu, kalau kena air sakit ya gak apa-apa, basuh yang sehatnya saja. Nah, udah biarin yang luka itu gak usah kena air. Nanti setelah wudu tayamum. Jadi ada orang yang wudu juga tayamum, seperti ada orang yang dia punya luka atau diperban ya di sini karena luka. Wudu biasa ya, kan berarti wudu kan sebenarnya wudu itu harus kena air kan, semua anggota wudu kan. Nah kalau ditutup sama perban berarti ada yang ketutup. Nah itu nanti wajib ditayamumi. Nah ditayamuminya gimana ya? Tayamumnya setelah wudu ya, tayamumnya setelah wudu. Di wudu nih, pakai tayamum, pakai ini nih, pakai perban, udah wudu biasa normal. Nah nanti setelah itu wudu. Gimana kan kalau misalkan ini kan basah misalkan, ya basah ya bisa nanti dihilangkan dulu ininya, misalnya dihilangkan dulu basahnya gitu ya sebelum wudu. Nah itu karena itu wudunya ya, tayamumnya itu sebagai pengganti daripada lukanya.
Au min marodin, atau karena sakit takhofu minhu ala nafsik, atau ada sakit yang mengkhawatirkan jiwa. Ya, ada sakit yang mengkhawatirkan jiwa. Kan banyak ada sakit-sakit penyakit yang memang kalau kena air itu bisa meninggal dunia, bisa membahayakan. Ini terbukti kan di zaman Rasulullah itu ada yang ini nih. Ya. Ana rujulan asobahu jarhun. Nah, ini ada seorang laki-laki yang terkena luka ala ahdi Rasulullah di zaman Rasulullah. Tsumma asobahu ihtilam. Kemudian mimpi basah. Ada sahabat fa amaruhu bil istighsal. Harus mandi wajib gitu. Fakta salah mandi orang. Famata, kemudian dia meninggal. Karena kena air gitu ya. Fa balagha Rasulullah, kemudian dilaporkan ke Rasulullah. Faqala qataluhu gitu. Mereka itu gak tahu qataluhu, mereka telah membunuhnya gitu. Alam yakun syifa'ul ai as'al. Apakah Anda, kata Rasulullah gini, Anda gak tahu ya bahwasanya obatnya orang yang bodoh itu as-su'al, bertanya gitu. Kalau nggak tahu gitu ya, bertanya, jangan pura-pura tahu ya gitu. Jangan pura-pura tahu. Jadilah kan orang itu ada 4. Ada orang tahu, ada orang nggak tahu, dia nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Itu yang pertama ya. Ada orang nggak tahu, dia nggak tahu bahwa dirinya tahu. Pertama. Yang kedua, ada orang nggak tahu, dirinya tahu bahwa dirinya nggak tahu. Masuk? Nah, ada orang nggak tahu, tapi dia tahu bahwa dirinya nggak tahu. Ini bagus nih, agak mending. Orang nggak tahu, orang bodoh, tapi dia sadar bahwa dirinya nggak tahu, belajar. Seperti kita nih, kita kan merasa nggak tahu kan, karena belajar. Orang nggak tahu, dia tahu bahwa dirinya nggak tahu. Kalau yang pertama, dia nggak tahu, orang nggak tahu, dia nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu, nggak mau belajar itu, ya, itu namanya jahil murokab. Itu ada lagi yang ketiga, orang tahu, dia nggak tahu bahwa dirinya tahu. Paham? Orang tahu, dia gak tahu bahwa dirinya tahu. Orang pinter, tapi dia gak sadar bahwa dirinya pinter. Orang tahu, orang serba tahu, tapi dia gak tahu bahwa dirinya tahu. Paham? Orang tahu, punya potensi lah, tapi dia gak tahu bahwa dirinya dia tahu gitu, ya. Itu dia orang yang suka tidur, orang yang gopil ini teh, orang yang gopil. Nah, itu orang yang suka tidur, bangunin yang kayak gini, kata Imam Ghazali, bangunkan yang kayak gini, bangunkan supaya dia bangun. Dia tahu bahwa tapi dia gak tahu bahwa dirinya tahu, suka tidur, orang yang suka lupa gitu ya. Nah, yang ini bagus nih. Yang ini yang pertama sebenarnya. Orang tahu, dia tahu bahwa dirinya tahu. Orang tahu, dia tahu bahwa dirinya tahu. Dia orang punya ilmu dan dia sadar bahwa dirinya dia punya ilmu, dia suka ngajarin ke orang. Yang pertama tahu, dia tahu bahwa dirinya tahu. Yang kedua, tahu, dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Yang ketiga, tidak tahu, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang terakhir, dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tahu. Coba Patin. Yang pertama. Coba siapa yang tahu? Coba siapa yang ini? Siapa yang paham? Coba. Sama. Tahu bahwasannya dirinya itu tahu. Nah, terus yang kedua. Kan 3. Dia tahu, orang tahu, dia tahu bahwa dirinya bahwa dia itu tahu. Jadi dia orang pintar tapi dia sadar bahwa dia itu pintar gitu. Yang kedua, ada tuh yadri annahu la yadri. Dia tahu tapi dia sebenarnya tahu tapi dia nggak sadar bahwa dirinya itu tahu gitu. Ya, yang kedua, yang ketiga la yadri annahu la yadri. Jadi dia udah nggak tahu tapi dia nggak sadar lagi bahwa dia itu tahu gitu. Yang keempat,
dia apa ya, Kalau dihafalnya susah ya, tapi kalau dipahami ya gitu ya, paham ya. Ya. Oke, lanjut. Aku bisa sampai ke situ ya. Takhafu minhu ala nafsi. Nah itu. Oh iya, gara-gara ada orang yang dia ada sahabat yang salah ya. Dia gak tahu tapi dia disuruh mandi gitu katanya. Kata Rasul langsung ditegur. Alam yakun syifaul ayyi as-su'al gitu. Apakah kamu tidak tahu bahwa obatnya tidak tahu itu adalah bertanya gitu ya. Jadi al-ayyi itu maksudnya bodoh gitu. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sampai di sini aja kali ya. Oke. Fasbir itu ini ya, itu sebab-sebab tayamum. Fasbir, maka bersabarlah hatta yadkhula waqtul fardhu. Maka bersabarlah sampai masuk waktunya sholat fardu. Karena yang namanya tayamum itu harus, kekhususan tayamum itu syaratnya itu harus masuk waktu sholat dulu. Jadi gak bisa mau sholat duhur tapi tayamumnya misalkan jam 10 gak bisa ya. Mau sholat asar tayamumnya itu jam 2 belum masuk. Nah kecuali kalau tayamumnya itu tayamum untuk melaksanakan sholat sunnah. Tayamum itu khusus dilaksanakannya ketika masuk waktu sholat. Dan satu tayamum untuk satu sholat fardu. Nah kalau sholatnya jamaah, nah sholat jamaah berarti harus 2 tayamum. Ya, kalau misalkan ada orang yang dia sholatnya jamaahnya itu karena tidak ada air ya, jadi misalkan sholat jamaah takdim, oh gak ada air, ya. Berarti sholat duhur dulu, tayamum dulu, sholat duhur. Setelah mau sholat asar, berarti tayamum dulu ya. Gak bisa tayamum untuk 2 kali sholat. Itu maksud su'idan thayyiban. Kemudian mengambil tanah yang suci, alaihi turabun kholis, yang tanahnya itu berdebu murni. Berdebu murni itu tidak boleh tercampur dengan kapur, tidak boleh tercampur dengan pasir. Harus tanahnya itu murni, atau debunya itu murni. Di karpet ada debunya nggak? Ada. Di dinding ada debunya nggak? Dan debunya itu gue mesti harus tebal ya. Bahkan tayamum itu semakin tipis semakin bagus. Semakin tipis semakin bagus. Kemudian kalau misalkan oh ya udah nyari ini nggak ada, udah nyari air nggak ada, wah mau sholat nih tapi ya udzur karena sakit, ya nggak apa-apa tayamum. Mau tayamum sih, oh mau sholat duhur, udah masuk sholat belum? Udah masuk waktunya, udah itu boleh tuh tayamum. Nah ini ada debunya misalkan di sini, udah yang pertama, ini ada debunya udah. Kemudian angkat sampai niat nawaitu at-tayammuma bistibahati sholati lillahi ta'ala. Ya, nah itu. Yang penting muka ya. Yang pertama. Yang kedua udah selesai, yang kedua ngambil lagi gitu. Kemudian disunahkan direnggangkan. Kemudian yang kanan dulu, nah dari bawah sini bawah sampai ini ke sini ya, dari bawah kemudian ke sini baru set gitu ya gitu. Satu lagi yang ini, nah kemudian set itu ya. Kalau misalkan ini kalau misalkan nanti tayamum kholisun tohirun, dan debunya harus suci, jangan debu misalkan yang ada kucingnya ya, kan kucing suka di tempat yang berdebu kan, nah, itu jangan ngambilnya itu situ tuh bisa, harus suci. Layinun juga semakin lembut, yang lembut itu semakin bagus gitu.
fadrib alaihi bikaffaika doman baina asabi'aka. Yang pertama adalah fadrib, pukullah kedua telapak tangan sambil dirapatkan ya, itu baina asabi'aka, di antara jari-jarimu. Nah, gitu. Ya. Kemudian wanwi istibahata fardhi sholati. Kemudian niat di situ. Niat nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati. Nawaitu at-tayammuma listibahati fardhi sholati. Ya, orang kalau misalkan meninggal kemudian kan wajib dimandikan. Kalau misalkan nggak ada air udah dicari. Atau misalkan semakin hancur mayatnya, kalau kena air ditayamum boleh, ditayamum. Istibahati fardhi sholati wamsah bihima wajhak, kemudian usapkan wajahmu kullahu, semua wajah marotan wahidah, ya sekaligus. Cuman sekali ya, nggak boleh 2 kali 3 kali, nggak boleh. Cuman sekali. Beda kalau wudu kan sunnahnya 3 kali 3 kali. Ini kalau ada tayamum 2 kali 3 kali usapan, nah, itu makruh. Kemudian wala tatakallab isolal gubar ila mana biti sya'ri, jangan sampai ya membuat susah sampai diusap tempat-tempat tumbuh rambutnya, nggak usah ya, dari sini juga nggak apa. Beda sama wudu ya, wudu kan harus kena itu tempat jadinya rambutnya itu. Khoffa, mau itu rambutnya itu yang tipis, au kathufa atau yang tebal. Kan ada yang tipis, ada yang tebal. Ini tipis ini. Ini luas. Tumanza khotimak. Kemudian kalau ada cincin diusahakan dicopot dulu ya. Copot dulu, wadrib dorbatan taniyatan mufarrojan baina asobi. Kemudian yang kedua pukulkan lagi, ya pukulan yang kedua agak direnggangkan. Kemudian wamsah bihima yadaik, kemudian usap telapak tangan. Ma'amir faqaika, jangan lupa beserta ya siku-sikunya gitu. Fa ilam tastau'ibaha, kalau misalkan tidak rata fadrib dorbatan ukhra, kalau misalkan enggak rata ya ulang lagi ya, pukulkan lagi ila antastau'ibaha, sampai rata. Tsumamsah ihda kafaika, kemudian usap salah satu kedua telapak tangan bil ukhra kepada yang lain. Wamsah ma baina asabi'ak, kemudian usap di antara jari-jari bitaklil, dengan di sela-sela. Wasolli bihi fardhon wahidan, ya kalau sholatnya fardu itu 1 kali tayamumnya. Wa masyita minan nawafil, kalau misalkan sholatnya sholat sunnah itu terserah ya, 1 tayamum boleh untuk sholat duha, sholat hajat, sholat apalagi sholat taubat, itu nggak apa-apa. Fa'in aradta fardhon tsaniyan fastanib lahu tayammaman akhar. Kalau misalkan mau sholat lagi seperti sholatnya jama ya tayamum lagi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Ya. Kalau misalnya tayamum alasan, tayamum karena nggak kuat ambil air. Oh, kalau tayamumnya yang pertama kalau masih tidak membahayakan ya, kalau raganya itu masih tidak membahayakan, tetap harus menggunakan air. Nanti solusinya minta tolong, minta diambilkan ya, minta diambilkan. Kalau misalkan nggak ada yang ngambilin, nih ada sih tetangga-tetangga tapi tetangganya malas semua, nggak mau nolongin gitu ya, nggak mau nolongin, ya semampu kita. Ya. Karena yang disebut sakit di sini yang sekira-kira kalau misalkan kena air itu membahayakan, bisa meninggal dunia atau bisa parah, sakitnya tambah lama gitu ya. Kalau nggak apa-apa sih kena air, cuman nggak ada yang ngambilin aja gitu ya. Terkecuali orang yang sakitnya itu sakit yang lama, seperti sakit yang stroke. Sakit yang stroke itu boleh tayamum. Sakit yang stroke gitu ya. Karena stroke apalagi kalau nggak ada yang bantu ya, nggak ada yang bantu. Ada kan yang stroke nggak bisa jalan, dia berbaring, itu nggak apa-apa tuh tayamum tuh setiap sholatnya ya, bahkan diperbolehkannya untuk 2 kali sholat tuh tayamum ya. Tayamum setiap kali sholat tayamum, setiap kali sholat tayamumnya ya semampu. Kalau misalkan ya sakitnya seperti sakit, tapi kalau sakit cuman dia sakit berat jalannya itu sih yang pertama ya minta tolong. Nah,
Hukum pada asalnya mau tayamum ataupun mandi ataupun wudu, hukum asalnya itu makruh meminta tolong kepada orang lain. Ya, makruh minta tolong. Makan haram minta tolong kepada orang lain. Itu harus mandiri, terkecuali dalam keadaan darurat gitu. Dalam keadaan darurat itu bisa diwuduin sama orang lain ya. Wudu yang nyiapin. Seperti Anas bin Malik itu. Anas bin Malik kan dikenal dengan khadim Rasulullah ya. Anas bin Malik itu. Anas itu disebut dengan sahabat sigor. Ada sahabat sigor, ada sahabat kibar. Sahabat kibar, sahabat yang senior-senior gitu ya. Ada sahabat sigor. Ada lagi sahabat sigor, sahabatnya kecil. Di zaman Rasulullah itu masih muda-muda, tapi dikenal keilmuannya melebihi sahabat-sahabat yang tua. Semangat ibadahnya melebihi orang-orang yang tua. Ada 4 Abdullah itu dikenal. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, satu lagi Abdullah itu dikenal itu ahli hadis dan juga ahli tafsir. Itu melebihi sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat kibar. Ada lagi? Misalnya lagi demam baru kita lagi mimpi basah. Atau wajib mandi. Lagi demam, mimpi basah. Ya pokoknya pokoknya yang namanya mimpi basah itu wajib mandi ya. Wajib mandi tuh. Cuman masalahnya demamnya itu kan, demam itu kalau misalkan pakai air dingin kan ini ya biasanya kan kalau pakai air dingin malah makin menggigil ya, cari nanti yang panas, ganti air panas. Tetap kalau demam itu wajib mandi, cuman nanti pakai air panas. Baru kan kamar mandi gak ada air panas ya, masak ya masih bisa, cuman kalau misalkan aduh gak bisa nih, minta tolong ke teman-temannya itu temannya wajib menolong ya, jangan malu-malu ya. Nanti jangan malu minta tolong sama Pak Titin, lagi demam nih, saya mimpi basah. Jangan ditanya dulu, Tit, mimpi basahnya sama siapa? Bukan sama kambing kan? Tanya dulu. Ya pokoknya minta tolong, boleh gak buatin air panas gitu. Sekamar tuh saling tolong menolong ya. Jangan Pak Titin tanya, gimana mimpi basahnya sama siapa? Bukan sama saya kan? Ya, nah itu kalau untuk ya. Alasannya karena dingin gitu, karena takut hipotermia misalkan lagi dingin. Kalau karena dingin. Nah kalau karena dingin masih tetap mandi. Kalau masih karena dingin masih tetap mandi. Suami istri yang pengantin baru gitu, kalau ada tuh yang camping di gunung, tetap itu wajib mandi dua-duanya, wajib mandi. Ya, gitu. Biasanya kalau sebelum ini mah ya masih semangat, tapi kalau setelah mandi males ya mandinya kalau udah ngelakuinnya ya. Untung pada belum paham ya kalau dingin ya. Jadi kalau masih ada solusi yang lainnya, nah itu masih bisa diganti yang lain, cari yang lain. Apalagi ada lagi? Tadi kan berarti mandinya boleh pakai air panas ya tadi? Boleh. Berarti air yang udah dipanas itu bisa mensucikan ya? Iya, air yang panas mah boleh. Ya air hangat lah, jangan air panas ya. Jangan sampai air yang mendidih gitu. Kalau air mendidih hukumnya haram. Ya gak boleh mandi pakai air yang mendidih. Kalau air yang dingin sekali ya itu ada yang mengatakan makruh kalau dingin sekali ya. Air es, syadidul burudah, syadidul ya cukup sampai di sini ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la syarika laka astaghfiruka wa atubu ya azan.